Halo, anak-anak kelas 4 yang hebat. Bagaimana kabarnya kalian? Semoga selalu baik-baik ya. Oke, hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 3 pada muatan pelajaran IPS. Nah, kalian hari ini akan belajar bersama Bu Isna. Anak, minggu lalu kita sudah belajar mengenai kegiatan ekonomi. Masih ingat kalian dengan kegiatan ekonomi? Iya, kegiatan ekonomi adalah kegiatan-kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa yang bernilai ekonomi. Dalam kehidupan masyarakat, kalian tentu sering menemui orang-orang yang melakukan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu terdiri dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Contoh kegiatan ekonomi. Nah, anak-anak, kalian bisa melihat kegiatan ekonomi dalam pembuatan meja, kursi, atau biasa disebut dengan perajin kayu. Oke. Perajin sendiri adalah orang yang pekerjaannya membuat dan menghasilkan barang kerajinan. Perajin ini termasuk pekerjaan yang menghasilkan barang atau produksi. Anak-anak tahu, produksi ini adalah kegiatan ekonomi yang mengelola bahan baku menjadi barang yang sudah jadi atau setengah jadi. Nah, hasil dari kerajinan tersebut antara lain ada hiasan dinding, perhiasan, kain tenun, dan batik. Tapi masih ada banyak lagi hasil kerajinannya. Nah, hasil kerajinan ini dapat digunakan sebagai cendera mata atau souvenir. Ada berbagai perajin, tidak hanya perajin kayu saja, tetapi ada perajin gerabah, rotan, dan lain-lain. Biasanya perajin-perajin ini menghasilkan beberapa kerajinan yang nantinya bisa atau mempunyai nilai jual tersendiri. Oke anak-anak, apa yang bisa kita ketahui dari perajin kayu? Yuk, ada yang tahu tidak? Iya, benar. Perajin kayu adalah orang yang pekerjaannya membuat barang-barang yang berbahan dasar kayu. Beberapa barang yang dibuat oleh pengrajin kayu antara lain ada meja, kursi, lemari, dan masih banyak lagi. Nah, pengrajin kayu termasuk pekerjaan yang menghasilkan barang. Mereka mengolah kayu yang diambil dari hutan, kemudian mengolahnya menjadi barang yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contohnya ada meja dan kursi. Pasti di rumah kalian ada ya meja dan kursi yang terbuat dari kayu. Nah, tapi selain di rumah, di sekolah juga ada meja dan kursi. Biasanya meja dan kursi ini digunakan untuk belajar. Juga meja dan kursi ini merupakan hasil produksi dari pengrajin kayu. Oke, anak-anak, perlu kalian tahu bahwa pengolahan kayu menjadi barang yang sudah jadi itu memerlukan proses yang sangat panjang. Jenis sumber daya alam yang dimanfaatkan para pengrajin kayu adalah sumber daya alam kayu yang berasal dari tumbuhan. Kayu-kayu di hutan dimanfaatkan sebagai bahan bangunan dan perabotan rumah tangga. Cara pengambilan kayu yang tidak benar sering menimbulkan kerusakan hutan. Nah, kayu-kayu ini sering diperoleh dengan penebangan hutan secara liar. Penebangan tumbuhan di hutan tanpa pilih atau tanpa melakukan sistem tebang pilih tentu akan menimbulkan dampak buruk. Nah, supaya hutan tidak rusak, dapat dilakukan penebangan hutan dengan cara tebang pilih tanam, atau setelah kita menebang hutan tersebut, kita menanamnya kembali agar hutan tersebut tidak gundul. Dan dampak buruk tersebut dapat kita atasi dengan cara tebang pilih tanam.
Oke anak-anak, di sini Bu Isna mempunyai gambar bagaimana proses pengolahan kayu. Nah, kita lihat bersama-sama. Pada gambar tersebut ada gambar yang pertama itu adalah kayu yang ada di hutan atau kayu yang berasal dari tumbuhan. Setelah itu tumbuhan tersebut ditebang atau menebang kayu yang ada di hutan. Kalau sudah ditebang, berarti kayu sudah dalam bentuk gelondongan, seperti yang ada pada gambar tersebut. Setelah kayu sudah dalam bentuk gelondongan, kayu tersebut dikirim ke pengrajin kayu. Nah, pengrajin kayu membuat beberapa peralatan seperti meja, kursi, dan yang lain sebagainya. Setelah pengrajin kayu selesai membuat meja, kursi, dan yang lain sebagainya, barang tersebut dikirim ke toko mebel untuk diperjualbelikan atau untuk dipromosikan. Nah, setelah itu baru meja dan kursi tersebut dibeli oleh pembeli. Nah, ini adalah proses pengolahan kayu, mulai dari kayu yang masih ada di hutan sampai kayu sudah dalam bentuk kerajinan atau meja dan kursi untuk memenuhi kebutuhan kita di rumah. Oke anak-anak, tadi kalian sudah melihat gambar proses pengolahan kayu. Sekarang Bu Isna akan sedikit menjelaskan proses pengolahan kayu tersebut. Yang pertama tadi adalah proses pengolahan kayu ini dimulai dari penebangan kayu di hutan. Kayu tersebut ditebang menggunakan alat, yaitu gergaji mesin. Berbeda dengan zaman dahulu, penebangan masih menggunakan alat tradisional berupa kampak. Nah, pada kegiatan penebangan kayu harus diperhatikan juga kelestarian hutannya. Penebangan kayu yang memperhatikan kelestarian hutan dapat dilakukan dengan cara pohon yang hendak ditebang seharusnya dipilih yang sudah berumur tua, dan penebangan hendaknya diiringi dengan penanaman hutan kembali atau reboisasi. Selanjutnya, kayu-kayu yang telah ditebang tersebut dipotong sesuai dengan ukuran tertentu. Alat yang digunakan masih sama, yaitu gergaji mesin. Selain untuk memudahkan dalam proses pengangkutan, kayu juga dipotong untuk diambil bagian kayu yang bagus, karena tidak semua kayu dapat dimanfaatkan karena ada bagian kayu yang busuk atau berlubang. Nah, bagian ini harus dibuang karena tidak bisa dimanfaatkan. Biasanya, kayu tersebut diperoleh dengan cara membeli kepada pemilik kayu. Kemudian, kayu tersebut diangkut menuju tempat yang dekat dengan jalan raya, sehingga dapat diangkut menggunakan kendaraan. Biasanya kayu yang ditebang letaknya jauh dari jalan raya. Orang yang bertugas mengangkut kayu ini dinamakan buruh angkut kayu. Nah, selanjutnya kayu yang dipotong dan diangkut menggunakan kendaraan menuju tempat penggergajian kayu. Nah, di tempat inilah kayu dibelah menjadi beberapa bagian. Ada kayu yang dibuat papan dan ada juga yang dibuat balok kayu dengan ukuran tertentu. Proses pembelahan kayu menggunakan gergaji mesin sehingga proses pembelahan lebih cepat dan menghasilkan banyak kayu dalam waktu yang singkat. Papan dan balok kayu hasil penggergajian ini biasanya dijual kepada para pengrajin kayu yang membutuhkan sebagai bahan pembuat mebel atau sebagai bahan membuat kerajinan. Contohnya tadi ada meja, kursi, dan yang lain sebagainya. Oke anak-anak, para pengrajin kayu tersebut membeli kayu dari pemilik penggergajian.
mereka membeli kayu sesuai dengan barang yang akan dibuat. Misalnya, untuk membuat sebuah meja, maka dibutuhkan kayu yang berbentuk papan untuk bagian atas meja dan kayu berbentuk balok untuk bagian bawah meja. Nah, proses pembuatan meja dimulai dengan memotong kayu sesuai dengan ukuran meja yang akan dibuat menggunakan gergaji. Kayu yang telah dipotong tersebut dihaluskan menggunakan katam atau menggunakan tenaga listrik. Kayu tersebut juga dibuat lubang untuk menyatukan bagian-bagian meja yang akan dibuat. Bagian-bagian tersebut disatukan menggunakan pasak, kayu, paku, atau lem. Nah, selanjutnya, meja yang sudah terbentuk dihaluskan untuk menghilangkan bagian yang kurang rajin menggunakan amplas. Seluruh bagian meja kecuali bagian yang tidak terlihat ya anak-anak, itu dihaluskan berulang kali sampai benar-benar halus. Nah, untuk menutup lubang-lubang kecil pada meja, ini biasanya digunakan dempul dan wood filler. Selanjutnya, meja diberi pewarna menggunakan pelitur. Ada juga yang menggunakan cat. Nah, dari proses tersebut, proses yang tidak memakan waktu sangat singkat, jadilah sebuah meja yang siap dipakai. Jadi, itu adalah sekilas dari bagaimana proses pengolahan kayu sehingga dapat menjadi sebuah kerajinan yang dapat kita manfaatkan. Nah, pengrajin kayu ini biasanya menjual meja tersebut kepada toko mebel. Namun ada juga barang yang tidak dijual ke toko mebel sebab barang tersebut merupakan barang pesanan. Jadi ketika anak-anak pengen memesan meja, kalian bisa memesan langsung ke pengrajin kayu, karena pengrajin kayu ini bisa membuatkan barang sesuai dengan pesanan yang kalian inginkan. Nah, toko mebel itu biasanya menerima berbagai macam barang yang dihasilkan oleh pengrajin kayu. Barang-barang tersebut berupa lemari, meja, kursi, jendela, pintu, dan masih banyak lagi. Nah, pemilik toko ini menjual kembali hasil kerajinan kayu yang ia miliki kepada orang yang membutuhkan atau kepada pembeli, yang biasa disebut dengan konsumen. Oke, anak-anak kelas 4. Dari penjelasan Bu Isna mengenai proses pengolahan kayu, menurut kalian, profesi apa yang terlibat agar meja dan kursi sampai di rumahmu atau di rumah kalian? Oke, kita lihat bersama-sama ya, profesi apa ya? Yang pertama ada profesi buruh angkut. Nah, mereka ini bekerja mengangkut kayu dari hutan menuju kendaraan yang akan mengangkut kayu tersebut. Yang kedua, ada profesi pedagang kayu, di mana pedagang kayu ini membeli dari pemilik kayu, kemudian menjualnya kepada pemilik penggergajian kayu. Yang ketiga, yaitu profesi pemilik penggergajian kayu. Nah, pemilik penggergajian kayu ini mengolah kayu menjadi papan dan balok. Selanjutnya, kayu tersebut kemudian dijual kepada pengrajin kayu. Yang keempat adalah profesi pengrajin kayu. Profesi ini mengolah kayu dari penggergajian kayu dan menjual hasil kerajinan mereka ke toko mebel. Dan yang terakhir ada profesi pemilik toko mebel yang menjual barang kerajinan kayu kepada yang membutuhkan. Salah satunya adalah sekolah yang membutuhkan meja dan kursi. Nah, ini adalah profesi yang terdapat atau yang terlibat dalam pembuatan meja dan kursi.
Oke, anak-anak kelas 4 yang hebat. Hari ini kita sudah belajar atau mengingat kembali kegiatan ekonomi yang dimulai dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Pasti kalian masih ingat pengertian dari masing-masing kegiatan ekonomi tersebut. Nah, tadi Bu Isna sudah menjelaskan sedikit dari proses tersebut. Nah, Bu Isna harap dari penjelasan Bu Isna tadi, kalian bisa mengerti ya kegiatan-kegiatan ekonomi. Oke, sebelum Bu Isna akhiri, jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe YouTube dari Anak Prima. Terima kasih, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.